Saudara, hari ini calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjalani fit and proper test di hadapan DPR. Hasilnya, DPR setujui Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI. Keputusan ini setelah Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program kerja di hadapan DPR. Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki 8 fokus kerja yang terdiri dari 15 tugas bila kelak memimpin TNI. Sementara itu, Komisi 1 DPR menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marskal Hadi Cahyanto. Selanjutnya, keputusan Komisi 1 DPR ini akan dibawa ke rapat paripurna terdekat, yaitu hari Senin besok. Demikian Komisi 1, Saudara calon Panglima akan berproses surat ini secara kelengkapan dokumentasi akan kami tanda tangani dari pimpinan mewakili keseluruhan anggota Komisi 1 yang terhormat untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat. Jadi artinya insya Allah Saudara calon Panglima akan segera kita setujui di rapat paripurna untuk sampaikan saja hari Senin, Pak. Saya tidak mau melewati kewenangan kami di komisi karena itu adalah keputusan dari pimpinan DPR RI. Jadi kepada kami laporkan. Bukan, karena itu jadwalnya Bamusnya hari Senin. Surat penugasan Bamus tidak menyampaikan bahwa itu akan dilakukan hari Senin karena kami bekerja berdasarkan penugasan dari Bamus yang kami sampaikan memang akan kami laporkan dalam paripurna terdekat. Terkait yang disampaikan Pak Effendi, dengar-dengarnya memang akan dilaksanakan hari Senin. Namun demikian sekali lagi kami menyampaikan hanya yang terkait dengan Komisi 1. Angkatan Darat, Laut, dan Udara pun yang menjadi program terpenting bagi Andika Perkasa adalah mengembalikan tugas TNI sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Menurut Andika, tugas-tugas yang TNI laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam implementasinya masih banyak kelemahan. bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita, khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah maupun tugas-tugas yang menurut kami perlu dilakukan. Nah, itu aja, peraturan perundangan, karena itu bagi saya sangat penting. Kita nggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah-olah kita punya kewenangan. Yang kita akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundangan, benar-benar itu. Dalam paparannya di Fit and Proper Test di DPR, 8 program kerja yang ditawarkan oleh Jenderal Andika Perkasa. Kami perlihatkan kepada Anda, yang pertama adalah melaksanakan tugas TNI dengan peraturan perundang-undangan, mengembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu penguatan operasi pengamanan, perbatasan darat, laut, dan juga udara. Selanjutnya, peningkatan kesiapan dan kesiagaan personel TNI, terutama dalam menjalankan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kemudian, Jenderal Andika Perkasa juga menyebut akan memperkuat keamanan siber. Selanjutnya, Jenderal Andika Perkasa juga berjanji akan meningkatkan sinergitas intelijen, terutama di wilayah konflik. Lalu interoperabilitas di TNI AD, AL, dan juga AU harus terus-menerus dan semakin disatukan. Kemudian penguatan integrasi, penataan organisasi pun menurut Andika masih banyak ruang perbaikan. Dan yang terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Lalu apa saja hasil Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa, calon Panglima TNI yang digelar oleh Komisi 1 DPR? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Alfania Rizky. Selamat petang, Alfania.
Komisi 1 menyetujui hasil fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa. Bisa Anda paparkan kepada kami bagaimana tadi jalannya fit and proper test, Alfa? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali bahwa uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, tepatnya calon tunggal Jenderal Andika Perkasa ini sudah dilakukan oleh Komisi 1 yang ditunjuk langsung oleh Badan Musyawarah untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan tadi sejak pukul 10 pagi dan usai pada pukul 1 siang. 3 jam lamanya ini anggota Komisi 1 mendalami program kerja visi misi dari Jenderal Andika Perkasa yang akan segera menjabat menjadi Panglima TNI setidaknya selama 13 bulan ke depan. Dari hasil pendalaman fit and proper test didapatkan bahwa anggota Komisi 1 ini menyetujui calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan maju menjadi Panglima TNI untuk hingga tahun 2022 mendatang. Tadi disebutkan ada 8 program kerja yang sudah disampaikan oleh Andika Perkasa dalam uji kepatutan dan kelayakan, di mana ia akan memfokuskan pada berbagai lini penguatan, di mana ia akan menguatkan keamanan siber, menguatkan diplomasi militer untuk politik luar negeri. Kemudian dia juga akan memperkuat sinergi Trimatra untuk kemudian memperbaiki kinerja internal dari lembaga secara keseluruhan Tentara Republik Indonesia. Selain itu dia juga akan memperkuat tugas kemiliteran sesuai dengan undang-undang. Nah, ini yang menjadi statement penting atau penekanan dari Jenderal Andika Perkasa dalam menyampaikan 8 program kerjanya, di mana ia menginginkan bahwa TNI menjadi sebuah lembaga yang kembali dan mengikuti undang-undang yang sudah ada, khususnya untuk Undang-Undang Nomor 34 terkait dengan aturan kewenangan dari TNI. Dari hal tersebut, Andika mengarah bahwa TNI tidak akan mengambil ranah kewenangan dari kementerian dan lembaga lainnya, sehingga ia akan kembali pada undang-undang dari tupoksi dari TNI di Undang-Undang Nomor 34 tersebut. Yang juga menjadi pertanyaan publik, Ibrahim dan juga saudara, adalah bagaimana sinergitas antara TNI dengan lembaga-lembaga kementerian dan juga lembaga keamanan lainnya. Salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Tadi tidak disebutkan secara langsung dalam uji kepatutan dan kelayakan karena sebagian besar dari fit and proper test dilakukan secara tertutup, tapi dalam wawancara yang dilakukan usai dari fit and proper test, Andika Perkasa menyatakan akan memperkuat sinergitas dengan lembaga lain, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Dan berikut hasil wawancara kami dengan Jenderal Andika Perkasa. Kita harus disiplin. TNI akan berpegang pada peraturan perundangan, tupoksi kita saja. Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan kedepankan lembaga, departemen yang memang punya tupoksi itu. Ya. Artinya sinergitas dengan TNI Polri seperti apa, Pak? Harus lebih bagus. Total pendekatan untuk Papua. Sinergitas antar lembaga diperkuat, karpet merah juga sudah digelar. Persetujuan dari Komisi 1 juga sudah didapatkan. Nanti hasil dari fit and proper test ini akan dibawa ke rapat paripurna terdekat, tepatnya pada hari Senin 8 November mendatang. Apakah akan mendapat persetujuan? Ketika nanti di rapat paripurna sudah mendapatkan persetujuan, maka hasil tersebut akan dibawa ke Presiden Joko Widodo untuk nantinya kemudian dilakukan pelantikan. Ibrahim. Alfa, sebelum paripurna pada hari Senin mendatang, apakah ada agenda esok hari dari DPR soal ini? Mutia Hafid sebagai Ketua Komisi 1 ini membuka opsi akan ada agenda susulan seperti kunjungan atau verifikasi faktual kepada Jenderal Andika Perkasa. Tetapi apakah akan ada agenda lanjutan, ini masih sangat cair dan masih terbuka menunggu konfirmasi dari Komisi 1 selaku pelaksana dari rangkaian ujian kepatutan dan kelayakan. Tapi yang pasti hasil dari uji fit and proper test yang sudah menyetujui calon tunggal Panglima TNI yaitu Jenderal Andika Perkasa ini akan langsung dibawa ke rapat paripurna terdekat seperti yang tadi sudah disampaikan dalam hasil kesimpulan rapat internal fit and proper test pukul 1 siang tadi yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid. Ibrahim. Terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.